Ahlan wa sahlan ya asdiqa. Perkenalkan, nama saya Refatulani Oktavianta dengan NIM 2314020092. Saya berasal dari kelas PBAB. Yang pertama, ahdafu ta'limil qiraati. Yu'tabirun najahu fi tahdidil ahdafi fil amaliyatil ta'limiyati mu'asyiron sadiqon lin najahi fiha. Wa idza istasta'na tahdida ahdafil ta'limil lughatil arabiyyati lil ajanibi istasta'na ba'da dzalika ma'rifatan turukin wa asalibi tahqiqiha. Tujuan pembelajaran bahasa. Maksudnya, keberhasilan dalam menetapkan tujuan dalam proses pendidikan dianggap sebagai indikator untuk mencapai keberhasilan yang sebenarnya. Dan jika kita mampu menentukan tujuan pengajaran bahasa Arab untuk orang asing, maka setelah itu kita akan mengetahui bagaimana cara atau metode dan teknik yang sebenarnya. Wa yatalahhasul hadaful ammu warraisiyu min ta'limil qiraati fi tamakkunil muta'allimi min ayyakuna qadiran ala ayyaqra al-lughatal arabiyyata minal yamini ilal yasari bisya'lin sahlin wa murihin wa hadza ya'ni ayyaqra fi samtin wa sur'atin wa yusrin multafizol makna mubasyaratan minas safhatil matbu'ati dunal tawaqqufin minal kalimati au at-tarakibi wa dunal isti'anati marratin adidatan bil mu'jami. Tujuan umum dan utama dalam pengajaran membaca ialah agar pelajar atau murid mampu membaca bahasa Arab dari kanan ke kiri dengan mudah dan nyaman. Dan ini berarti bahwa membaca dalam hati dengan cepat dan mudah. Melafalkan maknanya langsung dari teks tanpa berhenti pada kata atau struktur kalimat dan tanpa harus menggunakan kamus berkali-kali. Selanjutnya, hazal hadaful ammu yumkinu an yudo'a fi sya'lil ahdafil juz'iyatil taliyati. Adapun tujuan umum yang dapat diwujudkan dalam bentuk tujuan khusus diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ayatamakkana darisu min rabtir rumuzil maktubatil bil aswatil lati tu'abbiru anha fil lughatil arabiyyati. Maksudnya, agar siswa dapat menghubungkan simbol-simbol yang tertulis dengan bunyi-bunyi yang akan diungkapkan dalam bahasa Arab. Yang kedua, yaitu ayatamakkana min qira'atin nas qira'atan jahriyatan binutkin sohihin. Maksudnya, agar siswa dapat membaca teks bacaan dengan suara yang jelas, lantang dan pengucapan yang benar. Yang ketiga, ayatamakkana min istintajil ma'nal ammi mubasyaratan min safhati matbu'ati. Siswa dapat menyimpulkan makna secara umum yang langsung dari halaman teks tersebut. Adapun yang keempat yaitu ayat ta'arrafa ma'aniyal mufradati min ma'ani siyaqi wal farqa baina mufradatil hadisi wa mufradatil kitabati. Siswa dapat mengetahui arti dari kosakata baik yang ditulis ataupun yang dibacanya sesuai dengan makna konteksnya. Adapun yang kelima yaitu ayafhama ma'aniyal jumali fil fiqrati wa itraku alaqatil makna allati tarbutu bainaha. Siswa dapat memahami arti kalimat dalam paragraf tersebut.
Adapun yang keenam yaitu ayyaqra'u bifahmil wantilaki, membaca dengan pemahaman dan kelancaran. Yang ketujuh, ayyafhamal ifkarol juz'iyata wattafasil, membaca dengan ide-ide kecil dan detailnya. Adapun yang kedelapan yaitu ayat ta'arrafa alamatul tarkim, yaitu mengenali tanda baca. Yang kesembilan, ayaqra'u bitolaqatin dunal isti'anatil bil mu'ajimi, artinya membaca tanpa menggunakan kamus. Yang terakhir yaitu ayaqra'a qira'atan wasi'atan ma'a idarikil ahdasi, membaca dengan pengetahuan yang luas dan memahami pembahasannya. Pembahasan kita yang kedua yaitu takosimul qira'atu atau pembagian membaca. Yang pertama ditinjau dari min haitsu nasyatu qara'i ila, berdasarkan aktivitas pembaca maka membaca itu dibagi menjadi dua. Yang pertama qira'atun jahriyatun, membaca dengan suara yang lantang atau membaca dengan suara yang nyaring. Yang kedua qira'atun somitatun, maksudnya membaca dalam diam untuk memahami teks tanpa melafalkan dengan keras, atau bisa disebut juga dengan membaca dalam hati. Adapun yang kedua yaitu wa min haitsul aradul ammu lil qara'i ila, berdasarkan tujuan umum dari pembacanya maka membaca ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama qira'atun istimta'iyatun, membaca untuk hiburan atau untuk kesenangan saja. Yang kedua qira'atu darsin wa tahlilin, membaca untuk belajar dan menganalisis atau mempelajari sesuatu secara mendalam. Adapun yang ketiga yaitu ditinjau dari wa min haitsul aradul khusus lil qara'i ila, berdasarkan tujuan khusus pembaca maka membaca di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama qira'atun liqada'i waqtil faraghi, maksudnya membaca untuk mengisi waktu luang saja. Yang kedua qira'atun min ajli husuli alal maqlumatin muayyinatin, maksudnya membaca untuk mendapatkan informasi tertentu. Yang ketiga qira'atun min ajalil husuli ala tafasuli, artinya membaca untuk mendapatkan rincian. Yang keempat qira'atun min ajalit ta'ammulil wa tahlili wal istintaji, artinya membaca untuk refleksi, analisis ataupun kesimpulan. Adapun yang keempat yaitu wa min haitsu marohilu ta'allumiha ila, maksudnya dari segi tahap-tahap pembelajaran maka membaca di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu al-qira'atu kata'arrufin ramziyin sautiyin, ay marhalatil saytarati ala mikanikiyatil qira'ati, membaca sebagai pengenalan simbol suara, yaitu tahap penguasaan mekanik membaca. Yang kedua al-qira'atu min ajalil fahmi ay marhalatul qira'ati wal irtibati bal makna, maksudnya membaca untuk pemahaman, yaitu tahap membaca yang mengaitkan pembaca dengan makna. Adapun yang ketiga yaitu al-qira'atul mukayyafatu ay marhalatul qira'ati lidarsi wat tahsili, membaca intensif, yaitu tahap membaca untuk tujuan studi dan pemahaman, atau juga disebut juga dengan belajar dalam memperoleh pengetahuan. Yang terakhir yaitu al-qira'atut tahliliyatul
wasi'atu ay marhalatul ittisali bikulli ma tu'abbiru anhu lughatu min fikrin wasaqafatin. Maksudnya, dalam analisis luas yaitu tahap membaca untuk berhubungan dengan segala hal yang diungkapkan oleh bahasa, termasuk pemikiran budaya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.